Hai, jumpa lagi dengan saya. Sebelum saya menjelaskan tentang pengertian host, terlebih dahulu perkenalkan nama saya. Nama ya Arlas ya, NPM 19053 11004, jurusan Fisika, semester 4. Pengertian host adalah kemampuan menerapkan pengelolaan dalam kegiatan dan menyatukan kembali atau menunjukkan suatu hal. Atau host merupakan sebuah konsep pendidikan yang didasarkan pada taksonomi atau memerlukan kemampuan dalam berpikir. Nah, di sini memerlukan yaitu namanya satuan yaitu 4x ditambah 5y sama dengan 110. 5x tambah 4y sama dengan 115. X tambah y hasilnya 0. Masuk kita pada contoh kedua yaitu sebuah pemasangan listrik yang hambatannya R atau satuannya menggunakan sumber tegangan 10F. Pemasangan digunakan untuk memanaskan 1 liter air dari 10 Celcius hingga 70 Celcius. Jika 70% kalor yang dihasilkan pemasangan diambil di air, maka waktu yang diperlukan adalah sekon. Jika kalor yang dihasilkan pemasangan 80% diambil dari air, maka waktu yang diperlukan dari antara energi dan kalor yaitu F2 per R T sama dengan M kali C delta sama dengan M kali C delta R per F2T. T sama dengan 1 kali 4200 dikali 70 kurang 10 R per 70 R 70 per 100 T yang hasilnya yang dihasilkan yaitu T 3600 R. Jika kalor yang diambil 80%, maka waktunya yaitu T2 sama dengan M kali C delta R per F2. T2 sama dengan 1 kali 4200 kali 70 dikurang 10. Maka yang diperlukan satuannya yaitu R. 70 per 100 dikali 100 yaitu T2 sama dengan 3150 R atau satuannya. T2 sama dengan 7 per 8 T. Nah, masuk kita pada bagian contoh kedua yaitu sebuah mesin Carnot menerima 2500 J atau Joule dari reservoir panas dan melepaskan 150 Joule pada reservoir dingin sehingga memiliki efisiensi N. Jika mesin Carnot tersebut menerima 2500 J dari reservoir panas dan melepas aquation air 1750 pada reservoir dingin, nilai efisien mesin Carnot tersebut dibandingkan dengan efisiensi awal adalah N1 sama dengan 1 Cure per 2 Cure per 1 sama dengan kali 1 dikurang 1500 per 2500 sama dengan 0,4. N2 sama dengan dikali 1 dikurang Cure 2 per Cure 1. Nah, hasilnya 1 dikurang 1750 per 2500 yaitu sama dengan 0,3. N2 sama dengan T per 4, N1 sama dengan 3 per 4 N. Masuk kita pada contoh bagian keempat yaitu perhatikan pernyataan-pernyataan di bawah ini. 1. Seorang anak yang berlari di tempat melakukan usaha yang menilai 0. Dan kedua, seorang yang berenang dari satu sisi kolam ke sisi kolam yang lain melakukan usaha yang nilainya positif. Ketiga, seorang anak yang berlari mengelilingi lapangan sebanyak 5 kali melakukan usaha yang menilainya 0 karena posisi awal dan akhirnya sama. 4. Seorang yang sedang berjalan dari kelas menuju ke teman
Nyataan di atas manakah pernyataan yang benar? 5 dikali 1, 5, 1, 2, dan 3, 6, 1, dan 3, 7, 2, dan 4, 8, 4. Melakukan usaha yang menilai positif dari pernyataan-pernyataan tersebut semuanya benar. Pembahasannya, usaha merupakan pergalian antara gaya dan berpindah jadi syarat agar usaha memiliki nilai adalah benda tersebut harus mengalami perpindahan. Seorang anak yang berlari di tempat tidak mengalami perubahan posisi sehingga usaha yang dilakukan oleh anak tersebut adalah 0. Seorang anak yang berenang dari satu sisi kolom ke sisi kolom yang lainnya mengalami perpindahan posisi sehingga anak tersebut melakukan usaha yang nilai positif. Seorang anak yang berlari mengelilingi lapangan sebanyak 5 kali melakukan usaha yang menilai 0 karena posisi awal dan akhirnya sama. Jika anak tersebut tidak mengalami perpindahan, seorang yang sedang berjalan dari kelas menuju ke teman mengalami perpindahan, sehingga anak tersebut melakukan usaha yang positif. Nah, contoh terakhir atau nomor 5, jika kuat medan magnet di titik P besar B, maka kuat medan magnet pada titik Q adalah pembahasan. Kuat medan magnet dikali B dirumus B atau dirumuskan dengan B per BQ per BP sama dengan N OI per 2 sigma Q 2 sigma AQ no NOI per 2 NAP. BQ per BP sama dengan NAI per NAI 2 NAP per 2 NAP Q P sama dengan AP per AQ BP sama dengan 2 per 1B yang dihasilkan yaitu 2B. Sekian dan terima kasih. Jika ada kata-kata atau kekurangan, mohon untuk dimaklumi, baik secara menjelaskan, secara membaca, cara bahasa.